Rabah radhiyallahu anhu adalah seorang budak berkulit hitam yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah 578 Masehi. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Makkah. Sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal radhiyallahu anhu dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah. Saat ayahnya meninggal, ia diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir dari kaum Quraisy. Bagaimana kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang terkenal ketika pertahankan agamanya? Tapi sebelum itu saya Hasbi mengingatkan kembali untuk subscribe, komen dan bagikan channel kecil saya ini supaya saya semangat membuat konten Islami lainnya. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu diambil dalam buku Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu Pengumandang Seruan Langit oleh Abdul Latif. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hidup di masa jahiliyah, di mana orang-orang masih menganut agama nenek moyangnya yaitu menyembah berhala. Hingga suatu hari sampai ke telinga Bilal kabar tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam. Orang-orang Makkah banyak yang membicarakan Rasulullah SAW, tak terkecuali Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal. Banyak orang yang membencinya, namun tak sedikit pula yang takjub dengan kemuliaannya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengetahui bahwa mereka sebenarnya kagum dan tidak habis pikir terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad SAW berbohong atau menjadi tukang sihir. Ia tidak pula sinting atau berubah akal. Namun, kita terpaksa menuduhnya demikian untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba masuk agamanya. Kebencian kafir Quraisy saat itu justru semakin meyakinkan Bilal radhiyallahu anhu. Ia yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran yang nyata baginya. Hingga akhirnya, ia menjumpai Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Dan ia pun termasuk ke dalam golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tercium dan beredar di kalangan kafir Quraisy, termasuk Umayyah bin Khalaf. Mendengar budaknya masuk Islam, Umayyah sangat marah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kemudian disiksa oleh Umayyah tanpa henti. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma, dan dia diseret seperti binatang sampai sekujur tubuhnya dipenuhi darah. Tetapi Bilal radhiyallahu anhu terus bersabar dan pasrah. Dia sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit yang dibuat Umayyah terhadap dirinya sedikitpun. Di siang hari yang sangat panas, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa tanpa diberi makan dan minum. Sorenya Bilal dibawa ke Ramdah, suatu tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas di atasnya. Bahkan, jika melemparkan telur ke pasir tersebut bisa langsung matang. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dibaringkan oleh majikannya dengan posisi terlentang, kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar dan berat sehingga sulit baginya untuk bergerak. Siksaan kejam ini terus diulangi setiap hari untuk memaksa Bilal radhiyallahu anhu kembali memeluk agama nenek moyangnya. Bilal radhiyallahu anhu dipaksa menyebut Lata dan Uzza, dua berhala yang mereka tuhankan. Namun, ia tetap mempertahankan keimanannya dengan menyebut kata Ahad, Ahad atau Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal. Hingga suatu hari kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar pun membebaskan Bilal dengan memberikan sejumlah emas kepada Umayyah. Setelah merdeka, Bilal radhiyallahu anhu ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan pertama kalinya. Ia mengumandangkan dengan suara lantang dan bergema di seluruh Makkah. Bilal pun terbebas dari belenggu budak yang selama ini mengikatnya. Ia selanjutnya dikenal sebagai muazzin yang taat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Demikian sejarah singkat Bilal radhiyallahu anhu mempertahankan imannya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.